Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Fauzan dengan NIM 51907111066. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek akhir saya di mata kuliah pemrograman mobile teori, yaitu membuat aplikasi Android dengan tema bebas. Dan sini saya membuat kalkulator sederhana yang mana dia bakalan menghitung antara tegangan, arus, dan juga tahanan, kayak gitu. Jadi, tanpa menunggu berlama-lama, saya akan mulai saja. Oke, baik. Kita akan masuk ke Android-nya. Nah, seperti tampilan aplikasinya, ada seperti ini. Pada bagian depannya. Jadi, dia akan ada logo gitu, gambar. Terus ada 3 buah icon. Yang mana ini adalah gambar ya. Gambar V, nanti untuk tegangan, volt, terus R tahanan, ohm, terus I itu untuk arus, ampere. Oke, baik, sini langsung saja saya jelaskan. Untuk di activity main.xml-nya itu membuat tampilan depan seperti ini. Emang itu menggunakan beberapa resource, itu gambar ya, gambar. Ini ada logo ini untuk yang Electromats, lalu ada kertas untuk background-nya, yang tekstur kertas, lalu ada ini icon tegangan, hambatan, dan arus. Jadi itu harus dikopikan dulu dari folder luar, terus kopikan ke drawable-nya. Sini saya menggunakan linear layout dengan ini vertikal ya, jadi dari ke bawah gitu. Lalu di sini ada image view buat logonya. Ini drawable logo. Lalu ada linear layout lagi, itu untuk memasukkan baris ini ya, VR sama I ini, biar dia rata gitu. Dan orientasinya horizontal, makanya dia dari kiri ke kanan gitu. Dan dia di sini satu gambar itu menggunakan card view. Ya, saya di sini menggunakan card view. Nah, jadi dalam card view itu ada linear layout lagi gitu. Jadi dalamnya ada image-nya, baru tegangan gitu. Nah, untuk tegangan di sini ya saya pakai top up gitu ya. Soalnya pakai kode lama juga saya tinggal kopas seperti terus saya ganti, sesuaikan aja gitu. Kemudian ini sama card view, ada linear layout, lalu ada yang hambatan ini, variable hambatan, yang hanya juga sama, card view lagi, lalu ada yang arus untuk yang I gitu. Dan begitu saja untuk tampilan depannya ya. Cukup menu seperti itu saja. Lalu akan pindah ke main activity-nya. Nah, di main activity ini itu menggunakan beberapa yang pertama ini ya, import itu tambahannya ada intent sama widgets untuk image view-nya. Jadi yang tadi itu yang gambar VR sama I itu divariabelkan jadi image view. Ini ada image 1, dan image 2 sebagai dia image view gitu. Jadi dia buat nantinya klik gitu. Nah, kemudian di sini adalah kita menggunakan intent. Nah, saya menggunakan intent yang nantinya itu fungsinya buat pindah ke halaman berikutnya. Yang di sini untuk IMG ya. IMG itu yang top up tadi. Top up itu yang tegangan. Nah, gitu. Dia bakal intent ke ini, ke tegangan, kelas tegangan. Kelas tegangan itu yang ini. Nah, ini juga kelas tahanan, kelas arus. Nah, jadi dia misalkan nanti diklik gitu, klik set click on listener, itu dia bakalan terpindah gitu, terpindah ke halaman berikutnya. Oke, mungkin sini akan langsung saya contohkan di tegangan. Nah, untuk tegangan kita lihat dulu untuk tampilannya.
Nah, tampilannya seperti ini ya tegangan. Nah, dia ada logo lagi, logo, terus ini ada linear layout buat menampung semua itemnya. Yang mana itemnya situ ada text view sini, judulnya menghitung tegangan. Kemudian ada edit text, 2 buah edit text, yang mana itu nanti buat memasukkan nilai hambatan dan juga arus. Karena untuk hitung tegangan itu adalah hambatan dikali arus. Jadi sini menggunakan edit text ya, dan ini ada pakai hint, jadi dia akan munculkan gitu tulisan latar. Kemudian ada satu button hasil. Jadi ini untuk penjumlah saja. Jadi misalkan button ini diklik, itu nanti hasil penjumlahan dari kedua bilangan ini bakal ditampilkan di text view hasil. Nah, ini ada linear layout tadi. Nah, ini linear layout. Cuman isinya ada 2 text view, itu hasil dan juga satuannya volt. Nah, nanti yang hasil ini, text view hasil, itu bakalan berubah nanti sesuai dengan hasil penjumlahan atau hasil perhitungan dari kedua bilangan ini. Untuk yang arus dan tahanan juga sama. Nah, cuman dia nanti bedanya di ini perhitungannya nanti beda. Dan ini tinggal disesuaikan saja. Itu juga samanya tahanan. Nah, sama. Sama saja, cuman menyesuaikan saja apa. Ini untuk apa, ini untuk apa gitu kan. Terus judulnya diubah. Jadi bisa dikopas aja. Kemudian kita masuk ke KT atau Kotlin-nya. Kelas Kotlin. Seperti sama kayak tadi yang di main activity, setiap item itu dikasih variabel gitu. Bisa yang tadi ada hasil gitu kan, text view hasil itu disebut sebagai text view, terus hambatan untuk edit textnya, terus ada buttonnya, dibuat dulu, terus barulah yang variabel tadi itu disesuaikan dengan XML-nya, file XML-nya, yang mana teks hasil ini, variabel teks hasil itu terdapat pada file R res ya, file res gitu, dengan ID teks hasil gitu. Contoh aja nih, ini T, untuk T berarti tegangan. Nah ini teks hasil, teks T hasil. Jadi disesuaikan di mana tempatnya gitu. Pastikan namanya juga berbeda. Yang untuk yang tahanan arus juga berbeda. Coba arus. Nah di sini arus saya menggunakan teks A gitu, untuk menandakan ini punyanya arus, hasil buat arus. Biar nanti ketika proses perhitungan dia nggak salah gitu. Nah, kemudian di sini ada button hasil. Nah button hasil itu digunakan dengan set on click listener. Jadi ketika tombol hasil itu nanti ditekan gitu, nah dia menggunakan 2 variabel nih, ada tegangan dan hambatan. Nah, tegangan dan hambatan, yang mana tegangan itu menggunakan edit text dari tegangan terus diubah jadi teks gitu kan. Teks yang udah diinputkan sama user terus diubah jadi teks, terus di sini dipercabangkan gitu kondisi. Nah, kondisi pertama, jika jika hambatannya atau edit text, kolom edit text itu kosong, is null or blank, kosong, maka dia bakalan kita kasih perintah error, terus memunculin hambatan tidak boleh kosong gitu. Jadi nanti ada notifikasi gitu, notifikasi. Beda sama TOAS ya, saya nggak pakai TOAS. Kalau TOAS dia lebih kayak pop up gitu, muncul plok gitu kan. Kalau ini nanti di dekat situ saja. Kalau yang tegangan juga sama. Misalkan tegangannya edit text, tegangannya error, kosong maksud saya, kosong atau nggak diisi, dia bakalan masih peringatan bahwa tegangan tidak boleh kosong. Seperti itu. Dan misalkan keduanya ini terisi gitu kan, makanya di else hitung tahanan. Nah ini rumusnya, bukan rumusnya, maksud saya ini dia memasukkan
memasukkan bilangannya, hitung tahanan, dimana sini hambatan diubah ke string, dari string ke integer. Nah, begitu juga dengan ini, tegangan juga diubah ke string lalu ke integer, yang mana nanti dari keduanya ini akan menggunakan metode ini. Nah, hitung tahanan. Jadi yang percabangan terakhir ini, komisi hitung tahanan ini, dia bakalan menggunakan metode ini, function hitung tahanan, di mana nanti dalam itu adalah perhitungan hasil tahanan, tegangan dibagi hambatan. Nah, ini kalau rumus arus. Untuk mendapatkan arus adalah tegangan dibagi hambatan. Yang mana nanti hasilnya itu akan ditampilkan di teks hasil. Nah, jadi teks hasil ini bakalan berubah dia. Teks hasil ke teks dia bakalan berubah berdasarkan dengan hasil tahanan. Ini hasil tahanannya. Hasil tahanan dot string. Nah, jadi dia nanti integer ini kan, ini integer nih. Ini juga integer. Nanti nilai integer akan diubah jadi string, kemudian ditampilkan sebagai teks di sini. Nah, di hasil sini. Jadi seperti itu ya, kurang lebih. Yang tegangan juga sama, ini sama di atas, cuman bedanya di perumusan saja. Kalau tegangan itu adalah hasil dari perkalian antara hambatan dan juga arus. Nah, dan juga agar di sini penginputannya itu nomor saja gitu, biar nggak salah input, nanti takutnya malah input H atau abjad huruf gitu kan, alfabet. Jadi di bagian text edit itu dikasih input type number. Jadi nanti penginputan hanya bisa menggunakan angka seperti itu. Oke, mungkin begitu saja. Dan juga, oh ya jangan lupa, nah, di Android Manifest itu yang ini, yang kelas arus, tahanan, dan tegangan, itu disertakan ini, dimasukkan, biar nantinya dia bakalan nggak error gitu, bahwa ini benar ada aplikasinya. Bisa di-run aja langsung gitu. Tapi saya sudah nge-run, karena laptop saya tidak kuat untuk nge-run lewat virtual device. Jadi saya menggunakan debugging. Dan juga debugnya sudah saya jalankan terlebih dahulu. Soalnya kalau menunggu bakalan lama. Jadi mungkin saja ya. Akan saya tampilkan. Saya di sini menggunakan mirroring dari HP yang sudah didebugin sini. Dan ini adalah aplikasinya Electromatch, yang agak kecil tulisannya. Ini nama aplikasi Electromatch ya. Saya buka. Nah, jadi tampilan jadi seperti ini. Nah, dan ini sekarang kita klik yang tegangan atau V, dia bakal masuk ke halaman hitung tegangan. Nah, misalkan saya masukkan, nah dia bakalan nampilin keyboard buat number aja, nggak nampilin keyboard huruf gitu. Karena tadi sudah dibuat input text-nya number. Nah, misalkan hambatannya itu 50 dan 60, terus arusnya itu 2 ampere misalkan. Nah, maka ketika kita klik hasil, dia akan menampilkan perkalian antara nilai hambatan dan juga nilai arus, itu 500 volt. Oke, kembali. Begitu juga dengan yang ini, sebelahnya juga sama. Ini R. Memasukkan nilai tegangan. Tegangannya misalkan 220 volt. Terus arusnya adalah 5 ampere misalkan. Oke, ada kesalahannya. Harusnya nggak ada kayak gitu. Oke, hasil.
Nah, juga kan hasil dari pembagian 220 volt dibagi dengan 5 ampere. Maka akan mendapatkan hambatan 44 ohm. Karena ini berdasarkan dengan hukum dari hukum ohm, yang mana untuk mendapatkan tegangan adalah perkalian antara hambatan dan juga arus, dan untuk mendapatkan antara hambatan dan juga arus adalah tegangan dibagi kedua antara satu ini untuk mencari satu yang lain. Nah, begitu kurang lebihnya dari program aplikasi yang saya buat. Mungkin untuk perkembangannya, saran dan masukan. Karena tadi saya menggunakan integer ya di sini bagian misalkan tegangan tahanan deh. Karena ini pembagian. Ini kan pembagian, dia menggunakan integer. Yang mana integer itu untuk satu angka gitu. Angkanya dalam bentuk nggak pecahan gitu. Angka bulat, bilangan bulat. Jadi anggapannya misalkan ganjil, misalkan tegangannya 5 volt gitu kan. Terus dan arusnya 2 ampere misalkan. Hasilnya dia bakal 2. Harusnya 2,5 gitu kan, 2,5 ohm. Tapi dia enggak, dia bakal nampilin bilangan bulatnya aja. Karena dia cuman integer, dia bukan integer kecuali menggunakan double. Tapi di sini saya masih menggunakan integer karena untuk penggunaan double saya kurang paham, dan misalkan double nanti emang ada komanya, tapi komanya akan sangat banyak gitu. Kalau tidak salah 6 sampai 7 angkaan di belakang koma gitu. Dan itu untuk aplikasi kayaknya kurang proper aja menurut saya gitu. Mungkin lebih bagusnya misalkan dibatasi 2 angka di belakang koma aja gitu. Nah, mungkin begitu saja untuk presentasi saya mengenai aplikasi yang saya buat. Salah hilafnya mohon maaf. Dan untuk file ini nantinya bakalan ada di deskripsi video. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.